Baru saja menginjak tahun 2024 ya, tapi industri fintech P2P lending atau pinjol sudah diterpa badai kredit macet yang sangat kacau balau. Waduh, kabar yang sangat gembira sekali ya. Kita tepuk tangan dulu. Ya, kita wajib menyambut kabar gembira ini dengan sukacita. Ya, karena di tahun 2024 ini ya harus banyak berita-berita pinjol A dicabut izinnya, pinjol B mengembalikan izinnya, pinjol C diblokir. Ya, harus seperti itu. Nah, berita pinjol diterpa kredit macet yang tinggi padahal baru awal tahun itu saya dapatkan langsung dari pihak AFPI-nya. Dan juga jika Anda googling dengan keyword kredit macet fintech 2024 akan banyak sekali berita-berita bermunculan. Ini 10 jam yang lalu, 10 jam yang lalu gitu ya, 3 jam yang lalu, 1 hari yang lalu gitu kan. Jadi sudah terbukti bahwa baru saja menginjak 2024 tapi pinjol ini sudah kena badai lagi. Di sini kita baca saja judulnya ya, dari keuangan, kredit macet bengkak ya. Lalu keuangan lagi, hati-hati, pengamat ingatkan kredit macet fintech lending berpotensi membengkak. Lalu sejumlah fintech lending punya kredit macet tinggi, kredit macet investri membengkak. Ya, ini berita yang sangat baru sekali ini ya. Kalau menurut saya, kenapa di tahun 2024 ini industri pinjol langsung diterpa kredit macet yang tinggi? Karena masyarakat Indonesia sudah banyak yang berani gagal bayar di pinjol. Oke, dulu waktu tahun 2017 sampai tahun 2020-an masih sedikit sekali ya yang gagal bayar di pinjol. Bukan karena mereka mampu bayar, tapi karena mereka takut. Ya, saya ulang ya, di tahun 2017 sampai 2020 sedikit sekali yang gagal bayar. Bukan karena mereka mampu untuk membayar, tapi karena mereka takut dengan pinjol. Ya, dulu banyak yang jual tanah, rumah, sawah, motor, mobil hanya untuk melunasi pinjolnya. Oke, sekarang orang-orang yang dulunya rungkat, hartanya habis karena gede-gedein bayar pinjol, sering mendengar galbay itu aman, galbay itu tidak dipidana. Ya, ada pasalnya seperti ini. Dan sering mendengar kesaksian para nasabah yang sudah gagal bayar bertahun-tahun di pinjol itu tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Nah, banyak sekali kesaksian-kesaksian seperti itu di TikTok, YouTube, ya, di grup Facebook saya, di grup Facebook yang lain, ya, pinjol-pinjol, grup-grup pinjol itu, ya, tidak terjadi apa-apa, tidak masalah, gitu ya. Nah, orang-orang yang dulunya sudah habis hartanya karena pinjol, saat ini mulai mengeruk pinjolnya dan mulai menggalbaikannya. Ya, karena skor kredit mereka masih bagus. Ya, masih bisa diakses dimanapun gitu ya. Tapi harta mereka hilang. Oke, secara manusia gitu kan, harta yang dulu dikumpulkan hilang hanya karena pinjol, mereka ingin mendapatkan hartanya kembali dengan cara mengeruk pinjol-pinjol yang sudah mereka bayar di tahun 2017 sampai 2020 itu. Ya, maka dari itu tingkat gagal bayar sekarang itu tinggi. Ya, karena masyarakat Indonesia sudah banyak yang tidak takut lagi dengan yang namanya gagal bayar di pinjol. Oke, solusi galbay, ganti nomor HP, ganti WA, ya sudah beres. Ya, semudah itu. Solusi galbay itu sebenarnya ya, tapi banyak yang tidak percaya solusi galbay itu hanya semudah itu karena mereka percaya bahwa wah, pinjol ini besar sekali gitu ya, perusahaan yang sangat besar gitu kan. Saya takut kenapa-napa gitu kan. Susah mempercayai bahwa sebenarnya solusi galbay itu hanya mengganti nomor HP doang. Ya karena di mindset mereka ini itu masalah besar. Kok solusinya hanya kecil seperti itu? Nah, nggak bisa kan, tidak apple to apple. Sebenarnya ya memang seperti itu solusinya. Ya, oke. Nah, sekarang tingkat gagal bayar tinggi itu tidak hanya dari sisi mereka-mereka yang tadi itu, yang sudah jual harta lalu minjol lagi. Tapi ada lagi dari orang yang baru kenal pinjol pun sudah banyak yang berani gagal bayar. Oke, lebih tepatnya berani dan terpaksa gagal bayar. Ada juga yang mencoba peruntungannya di pinjol. Nah ini ya, iseng-iseng minjol, bisa bayar pinjol ya lanjut, nggak bisa bayar ya sudah. Oke, biasanya orang-orang yang iseng-iseng ini galbainya itu nggak enak di mata ya bagi para pro player itu ya.
Contoh Galbay Aku Laku 300.000. Nah, Galbay Kredivo 700.000, 500.000, SPayLater 500.000 ya. Data udah busuk. Gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang kenapa mereka-mereka ini yang baru kenal pinjol sekarang-sekarang ini sudah berani gagal bayar, tidak seperti orang-orang yang di tahun 2017 sampai tahun 2020 ya. Kenapa mereka sudah berani gagal bayar? Karena mereka sudah sering melihat orang-orang yang gagal bayar di media online seperti TikTok, YouTube, ya itu biasa saja ternyata. Ya banyak sekali video-video di TikTok itu ya menampilkan bahwa gagal bayar di pinjol itu biasa saja. Saya gagal bayar sekian sekian sekian. Oh berarti saya juga tidak sendirian, gitu ya. Saya terlilit pinjol tidak sendirian. Saya gagal bayar pinjol tidak sendirian, gitu ya. Jadi ternyata tidak ada hal yang wow dari Galbay pinjol itu. Tidak ada hal yang menakutkan dari Galbay pinjol itu. Ya, maka dari itu OJK bilang gagal bayar di pinjol itu susah cari kerja karena untuk meredam keberanian para masyarakat Indonesia dalam menggagal bayarkan pinjol-pinjol di Indonesia. Ya, kalau menurut saya statement itu ya susah cari kerja di Indonesia karena selik OJK jelek itu tidak pure dari OJK kalau kata saya. Ya, itu kata saya, itu menurut pribadi saya. Ya karena sebenarnya semakin digalakkan kalimat Galbay pinjol itu susah cari kerja, makin gak laku pinjol itu. Ya, para anak-anak muda ini nggak akan mau pakai pinjol karena tahu akan susah cari kerja. Ya, sehingga menyebabkan pinjol-pinjol nggak laku dan bangkrut. Oke, karena yang namanya bisnis itu pasti sangat bergantung sekali dengan banyaknya konsumen yang ada, existing konsumen. Ya. Nah, tapi lebih bagus lagi Galbay pinjol itu beneran dipenjara, ya, dan sudah terjadi ke 20 orang pemuda fresh graduate yang baru lulus kuliah, misalkan. Gitu ya. Saya jamin nggak laku pinjol itu, ya. Jangankan anak muda, anak tua aja nggak akan mau pakai pinjol karena nantinya dipenjara kalau Galbay. Ya, yang pada akhirnya nggak akan ada konsumen pinjol karena semuanya ketakutan, ya takut dipenjara. Oke, lalu pinjol, bank, leasing pasti bangkrut, ya karena pastinya akan ujung-ujungnya dipenjara, gitu loh, ya. Jadi pertanyaannya, apakah Galbay itu mengerikan? Nah, ya tentu tidak karena mereka butuh konsumen. Oke ya. Nah, semoga dengan adanya fintech-fintech di Cina ini mengalami kebangkrutan, di Indonesia juga segera fintech-fintech ini mengalami kebangkrutan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Waktu tahun 2017 sampai tahun 2020-an masih sedikit sekali ya yang gagal bayar di pinjol. Bukan karena mereka mampu bayar, tapi karena mereka takut. Ya, saya ulang ya, di tahun 2017 sampai 2020 sedikit sekali yang gagal bayar. Bukan karena mereka mampu untuk membayar, tapi karena mereka takut dengan pinjol. Ya, dulu banyak yang jual tanah, rumah, sawah, motor, mobil hanya untuk melunasi pinjolnya. Oke, sekarang orang-orang yang dulunya rungkat